Dia nggak bisa ngomong, tapi entah kenapa malam itu dia tahu aku hampir menyerah. Matanya kayak ngerti semua yang nggak sanggup aku ceritain ke siapapun. Aku duduk di lantai, kepala penuh suara yang berisik, yang bilang aku gagal, nggak berguna, nggak layak dicintai. Lalu dia datang, pelan, badannya mungil, bulunya basah karena hujan yang lupa kututup jendelanya. Dia naik ke pangkuanku, nggak bunyi, nggak mengeong, cuma diam, tapi hangatnya bikin tangisku pecah. Tanganku gemetar waktu nyentuh kepalanya, dan dia malah nyenggol pipiku, kayak bilang, "Aku masih di sini." Keesokan paginya, aku baru sadar, dia udah nggak ada di tempat dia duduk semalam. Cuman ada kalung kecil yang dulu kupakaikan, yang sudah kukubur 3 bulan lalu. Kasih tak selalu butuh suara. Kadang, yang paling tulus datang dari yang tak lagi ada. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kucing itu masih duduk di depan pintu. Setiap sore, matanya berbinar saat langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Tapi yang datang bukan orang yang ia tunggu. Sudah 2 minggu, mangkuknya tetap terisi, tapi ia cuma menatap. Kadang mengeong pelan, seolah memanggil nama yang dulu selalu menjawab. Rumah itu dingin, penuh bau obat dan sisa kenangan yang tak mau pergi. Ia kadang berlari ke arah pintu saat angin menggeser daun, berharap itu dia. Tapi pintu itu tetap diam. Dunia tetap berjalan tanpa memberitahu bahwa seseorang tak akan kembali. Malam itu, suara lembut terdengar dari kamar. "Ayo makan, sayang." Kucing itu berlari, bulunya berdiri. Tak ada siapa-siapa, tapi di lantai, bekas jejak kaki lama masih basah. Kasih sayang tak mengenal akhir. Bagi yang menunggu, cinta tak pernah benar-benar pergi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah 3 hari, kucing abu-abu itu duduk di depan rumah sakit. Dia nggak makan, nggak tidur, cuma menatap pintu IGD yang nggak pernah berhenti buka tutup. Setiap kali pintu geser itu terbuka, dia berdiri, ekornya naik, seolah nunggu seseorang keluar. Orang-orang lewat, kasih makanan, tapi dia cuma nyium, lalu duduk lagi. Satpam udah nyoba ngusir, tapi dia balik lagi, selalu di tempat yang sama. Malam, hujan deras. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya tetap ke arah itu. Pintu putih dingin dengan cahaya neon biru. Pagi harinya pintu itu terbuka, bukan manusia yang keluar, tapi petugas bawa kantong jenazah. Dan kucing itu, untuk pertama kalinya, ikut berjalan di belakangnya. Pelan, seolah tahu, kali ini tuannya benar-benar pulang. Kesetiaan gak butuh janji. Kadang, cinta paling tulus datang tanpa suara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah setahun warung itu tutup, tapi setiap sore kucing oranye itu masih duduk di sana, selalu di kursi plastik biru yang udah patah satu kakinya, nunggu seseorang yang gak bakal datang lagi. Dulu, setiap sore ada seorang kakek yang kasih dia sisa ikan goreng. Sekarang, kakeknya gak pernah keluar rumah. Katanya sakit, tapi sebenarnya udah lama meninggal. Orang-orang lewat, ngusir, kadang kasih sisa nasi. Tapi kucing itu tetap di situ, nggak peduli panas, hujan, atau malam panjang Jakarta. Matanya selalu ke arah gang kecil di ujung jalan, tempat kakek itu biasa datang sambil bawa kantong plastik putih. Malam itu, warung tua itu kebakaran kecil. Besok paginya, kursi biru itu hangus, tapi di atasnya ada bekas tapak kaki kecil dari jelaga menuju ke arah gang tempat kakek itu dulu berdiri. Kadang, yang setia nggak butuh disadari, ia cuma butuh diingat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap malam jam 2, kucing itu duduk di depan makam. Tak pernah absen, tak peduli hujan, petir, atau dingin. Ia hanya menatap nisan dengan mata yang seolah tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Orang-orang kampung sudah hafal. Itu kucingnya Bu Rini, kata mereka. Bu Rini meninggal 2 bulan lalu, tapi sejak hari itu, kucing abu-abu itu selalu datang. Kadang terdengar suara lembut dari arah makam, seperti seseorang sedang berbicara pelan, menenangkan. Mereka bilang angin, tapi malam itu aku dengar jelas
ada yang berbisik, "Pulang sayang, aku sudah menunggumu." Keesokan paginya, kucing itu ditemukan terbaring diam di atas batu nisan, dan di tanah basah ada 2 jejak kaki, 1 manusia, 1 kucing. Tak ada yang tahu siapa yang akhirnya benar-benar pulang malam itu. Cinta sejati tak butuh waktu atau bentuk, ia hanya tahu jalan untuk pulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mangkuk itu masih penuh. Sudah 3 hari, tapi kucing itu cuma duduk di sampingnya, menatap pintu yang tak lagi terbuka. Dulu, setiap pagi, suara langkah sepatu dan aroma kopi selalu datang bersamaan dengan tangan hangat yang menuangkan makanannya. Sekarang, hanya ada sunyi. Kucing itu sesekali mengeong pelan, seolah memanggil nama yang tak dijawab lagi. Di luar, suara ambulans beberapa hari lalu masih terngiang di kepala tetangga. Kecelakaan katanya, tapi si kucing tak tahu. Ia hanya tahu pemiliknya belum memberi izin untuk makan. Malam itu, seseorang membuka pintu. Udara dingin menyusup. Tak ada siapa-siapa, tapi mangkuk itu tiba-tiba kosong dan di lantai, sebutir nasi jatuh perlahan, seolah tangan yang tak terlihat baru saja menyuapkannya untuk terakhir kali. Cinta tak selalu terlihat. Kadang ia pulang hanya untuk memberi suapan terakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kucing itu tersenyum. Kalau bisa dibilang begitu, luka di pipinya belum kering, tapi matanya masih berani menatap manusia. Aneh, setelah semua yang ia alami, ia masih percaya. Aku menemukannya di bawah kolong mobil, tubuhnya kotor, napasnya pendek. Seseorang jelas pernah menendangnya, mungkin lebih dari sekali. Saat aku mendekat, ia gemetar, tapi bukannya lari, ia malah menjilat tanganku pelan, seolah berkata, "Aku masih mau percaya padamu." Dan entah kenapa, dada ini terasa sesak. Di dunia yang sering kejam, ada makhluk kecil yang masih memilih untuk lembut. Malam itu, aku baru sadar, luka di pipinya membentuk setengah senyum. Lucu ya, dunia menghancurkannya, tapi ia justru mengajari aku cara memaafkan. Kadang, yang paling terluka justru yang paling tahu cara mencintai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah seminggu, tapi kucing itu masih duduk di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Tiap kali ada langkah kaki lewat, ia berdiri, mengeong pelan, lalu menunduk lagi. Dulu, pintu itu selalu terbuka untuknya. Seorang gadis kecil keluar setiap pagi, membawakan susu dalam gelas plastik dan memanggil, "Miko, sarapan." Sekarang, rumah itu sunyi. Gadis kecil itu sudah pergi bersama ambulans malam itu. Katanya demam tinggi. Katanya sebentar, tapi pintu itu tak pernah terbuka lagi. Tetangga mencoba mengusirnya, memberi makan, tapi kucing itu selalu kembali, duduk di tempat yang sama, menatap pintu yang sama, seperti menunggu izin pulang. Malam ini, saat hujan turun deras, seseorang melihat pintu itu terbuka sedikit. Kucing itu melangkah masuk, dan sejak itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Cuma terdengar suara lembut dari dalam, seperti tawa seorang anak kecil bersama seekor kucing yang akhirnya pulang. Cinta tak selalu butuh penjelasan. Kadang, cukup menunggu sampai akhirnya pulang. Jangan lupa like, comment,